Jumpa lagi bersama saya Riki Tete, sahabat belajar, pusat berbagi informasi terkait pendidikan, materi ajar, hasil pembelajaran, tutorial, dan kehidupan seorang guru. Hari ini kita akan coba masuk ke pengelolaan kinerja di PMM yang dulunya namanya PMM, sekarang berubah menjadi RTK ya, ruang RTK. Di sini saya punya masih Merdeka Mengajar, tapi kita akan tetap masuk karena saya belum mengaktifkan. Pertama kita masuk ke aplikasinya, jadi cari saja Merdeka Mengajar atau boleh juga langsung ke ini ya, pengelolaan kinerja tahun 2025, klik dari sini juga bisa ya. Tapi saya akan coba buka dari sini karena dulu saya pernah melautkan untuk PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Sekarang saya mau buka dari sini lagi. Ya, saya memang sengaja belum menautkan, belum mengaktifkan. Kali ini kita sekalian mengaktifkan, sekalian kita mau mengatur pengelolaan kinerja. Bagaimana caranya? Mari kita masuk langsung ya. Oke, di sini kita akan masuk. Kita akan diminta memasukkan akun belajar.id kita. Nah, saya langsung klik saja akun belajar.id-nya ya. Kita lanjutkan. Oke. Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan, dulu namanya Platform Merdeka Mengajar ya, jadi sekarang berubah nama menjadi Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan, Ruang GTK, namanya sekarang Ruang GTK ya. Oke, di sini ada masih kelihatan Diklat, pelatihan mandiri, komunitas, pengelolaan kinerja, seleksi, refleksi kompetensi, perangkat ajar, CP, ATP, ide praktik, bukti karya. Nah, di sini saya sudah kalau dulu di PMM saya sudah pernah memasukkan bukti karya. Saya mau cek apakah bukti karya saya ada. Oke, di sini dulu ada bukti karya saya. Saya mau cek ya, apakah masih ada atau sudah hilang atau bagaimana, saya tidak tahu. Apakah masih ada ya bukti karya? Oh, ternyata bahan ajar 3, lalu praktik pembelajaran ada 13, praktik baik ada 6, karya lainnya ada 5. Ternyata masih ada ya. Misalkan di praktik pembelajaran kita buka. Nah, ternyata masih ada saya punya ya. Masih ada bukti karya yang saya pernah masukkan. Oke, kita mau langsung masuk ke bagian pengelolaan kinerja ya. Saya mau mengaktifkan. Bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke sini ya, pengelolaan kinerja. Kita klik saja di sini. Nah, kalau kita sudah masuk ke sini, di sini akan terlihat Juli Desember 2024. Saya berarti belum merubah periodenya. Sekarang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita merubah periode. Gimana caranya? Kita langsung ke sini. Kita buka, kita ganti periode ya. Nah, kita ganti periode, di sini akan muncul ganti periode pengelolaan kinerja Juli Desember 2024. Kita akan pilih yang Januari Desember 2025. Kalau dulu dia per semester, kalau sekarang dia per tahun. Jadi berubah ya. Tidak lagi per semester tapi sekarang per tahun. Kita klik yang di bawah. Lalu kita pilih. Oke, berhasil ganti periode ya, Januari ke Desember 2025. Info penting, mulai tahun 2020 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi. Bukti dukungan dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Oke, ini pentingnya. Jadi sekarang kita mau masuk ke sini dulu. Sebelum kita mengisi, kita pilih dulu sebagai pegawai ya. Oke, kalau sudah sebagai pegawai, sekarang kita isi di sini. Mulai 1 sampai 31 Januari mulai perencanaan kinerja, isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Kita mulai. Nah, cek diri. Nama rekrut, status kepegawaian GTY, PTY ya, status pendidikan, induk SMP Kristen 1 Harapan. Data sudah sesuai. Kita klik. Apakah data diri Anda sudah benar? Ini sudah benar ya, data saya sudah benar, pegawai tetap yayasan, guru tetap yayasan ya. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja, pastikan sesuai. Oke, kita data sudah benar, klik, kita tunggu. Oke, di sini sudah masuk. Tugas, nah yang pertama yang kita harus masukkan adalah pelaksanaan tugas pokok 5M. Kita akan isi dulu. Tugas pokok, guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan, tidak perlu mengunggah bukti apapun ya. Kita klik di sini. Guru merencanakan pembelajaran, pembimbingan, guru membimbing dan melatih, guru melaksanakan pembelajaran. Oke, guru melaksanakan tugas tambahan. Kita pilih di sini apakah yang disuruh. Hanya untuk SMP SMA, meningkatkan kerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Saya bukan wakil. Hanya untuk SMK. Jenjang
Semua jenjang meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui peran sebagai kepala perpustakaan. Bukan, saya bukan. Hanya untuk SMP, meningkatkan satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengelola bengkel atau unit produksi. Tidak. Semua jenjang meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang mendapat pendidikan inklusif atau tambahan. Tidak. Hanya untuk SMP, SMA, SMK meningkatkan kinerja satuan melalui pelaksanaan tugas sebagai wali kelas. Nah, saya pilih ini sebagai wali kelas ya. Saya tambah lagi, apakah ada opsional yang lain? Oke, tadi sebagai wali kelas, unit, bukan. OSIS, sebagai pembina OSIS, dan tidak. Oke, semua jenjang meningkatkan berperan sebagai pembina ekstrakurikuler. Ya, saya sebagai pembina ekstrakurikuler. Apakah ada tambahan lain? Kita cek. Kalau ada, kita tambahkan. Inklusif tidak, OSIS di PKB tidak, penilaian koordinator tidak. Hanya untuk SMK. Menjadikan pelaksanaan sebagai guru piket tidak, hanya untuk SMK sebagai penilai kerja guru tidak, pengurus organisasi pengurus profesi guru tingkat nasional tidak, semua jenjang meningkatkan pendidikan pelaksanaan tugas tambahan sebagai asosiasi guru tidak, profesi tingkat kabupaten tidak, sebagai tambahan sebagai tutor tidak, TPPK tidak, operator data pendidik tidak, bos tidak. Oke, berarti saya cukup 2 ya. Saya cukup 2 saja. Kita hapus yang di atas. Oke, simpan draft. Kita ke lanjutan ya. Kinerja. Oke, ke kinerja. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kita akan lihat di sini ada 2 pilihan ya. Yang mana yang kita mau pilih ya. Di sini penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, lalu di bawahnya umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Oke, kita harus memilih salah satu di sini ya. Misalkan saya yang terakhir saya pernah memilih keteraturan suasana kelas sudah. Sekarang saya mau upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Saya pilih yang ini ya. Oke, saya pilih yang ini. Kita langsung ke sini ya. Langsung ke pengembangan kompetensi. Pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan atau untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Kita akan pilih di sini ya, karena kemarin kami sudah sepakati, cuma belum mengisi saja. Sekarang kita akan pilih. Guru melakukan kegiatan pengembangan potensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang pusat pada peserta didik. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi pada indikator, karakteristik, dan cara belajar peserta didik. Indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan berpusat pada peserta didik. Oke, saya pilih. Oke, kalau kita misalkan belum memilih salah satu, kita akan diminta untuk mengecek ini dulu, yang mana yang kita pilih ya. Oke, jadi di sini kita harus memilih salah satu ya, memilih salah satu yang harus kita lakukan ya. Peningkatan kinerja kita ya, menjadi fokus peningkatan kinerja kita, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berusaha bersama didik. Oke, saya lebih cenderung ke yang pertama ini ya. Boleh sih yang lain kalau kita mau ya. Jadi saya pilih yang ini. Oke, yang pertama ini ya, dan salah satu saja yang kita pilih ya, jadi tidak banyak. Oke, jadi di sini kita harus menjawab nih, kita harus memilih jawabannya. Indikator dan perwujudan perilaku untuk masing-masing aspek. Pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Ini aspek 1, berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita harus pilih salah satu ya. Ada 3 di sini. Memahami kebutuhan sendiri dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membedakan, cekatan dan bekerja solutif dan mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rasa jawab, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Saya lebih cenderung yang ini. Oke, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menuntaskan sebuah pekerjaan, mengucapkan salam sama sikap ramah, menulis informasi yang melayani dengan standar kepada semua pihak ya. Oke, lanjut, akuntabel. Aspek akuntabel. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan cermat, disiplin, integritas tinggi. Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Oke. Saya pilih yang pertama ya, berintegritas tinggi.
Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan? Memenuhi janji komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas kerja yang dilakukan, dan bersedia dievaluasi, menolak dalam bentuk gratifikasi. Oke, saya pilih yang ini ya. Oke, aspek kompeten. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita pilih satu. Di sini indikatornya adalah kompeten. Apa yang perlu ingin Anda fokuskan di tahun ini? Menunjukkan penguasaan kompetensi memadai dalam melakukan kinerja, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Kompeten di sini diminta ya. Saya pilih yang kualitas baik ya. Melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Oke, saya pilih yang ini. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Mendukung penyusunan rencana kerja dan atau anggaran secara partisipasif, melaksanakan kerja dan atau anggaran sesuai target yang ditetapkan, melaksanakan masalah secara komprehensif dan tuntas. Oke, yang ini ya. Harmonis, aspek harmonis. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Oke, kita akan pilih salah satu harmonis di sini. Jadi kita harus pilih salah satu. Apa fokus yang ingin ditetapkan tahun ini? Menghargai, memberikan pertolongan, membantu membangun lingkungan pembelajaran ini. Saya ingin yang ini ya. Saya harus melakukan yang ini. Mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Oke. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, masyarakat dunia kerja dengan sopan menjunjung tinggi etika, menghindari diskusi. Oke, yang ini ya saya pilih. Aspek loyal. Apa perilaku yang Anda ingin tetapkan tahun ini? Mencegah, memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru dan dimanapun berada, menjaga informasi yang bersifat sensitif. Saya pilih yang ini. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bersikap dan perilaku menjadi nama baik secara citra satuan pendidikan, melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, menyebabkan proses tentang informasi pembelajaran. Jadi kalau ini loyal, kita harus pilih salah satu. Oke, saya pilih yang ini. Oke, adaptif. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan? Menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan. Berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Terus berinovasi ya, saya yang ini ya. Bagaimana akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menyampaikan gagasan dan berani untuk kemajuan satuan pendidikan. Membuat inovasi, mendukung tujuan satuan secara konsisten, mengantisipasi permasalahan, memberikan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Oke, jadi karena di sini terus berinovasi berarti memanfaatkan teknologi untuk mendukung pekerjaan ya. Kolaboratif. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan tahun ini? Memberi kesempatan warga satuan pendidikan, masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang bersumber. Bekerja sama secara terbuka menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja ya. Menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi misi satuan pendidikan. Bekerja sama ya, saya pilih yang kedua. Oke, lanjut. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Mengajukan diri sebagai sukarela untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung peningkatan pendidikan. Bersinergi dengan masyarakat atau menyelesaikan tugas. Mengakui saat berbuat kesalahan, dan ya saya pilih ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita langsung ke rangkuman. Oke, rangkuman perencanaan kinerja. Pelaksanakan 5M sudah. Oke, di sini sudah muncul apa yang tadi kita pilih. Oke, jadi ini hanya rangkuman dari apa yang kita sudah buat. Kalau kita mau perbaiki, mungkin kita bisa perbaiki, ubah di sini ya. Oke, kita lihat satu-satu. Pelaksanaan guru merencanakan pembelajaran, pembimbingan, dan oke, hanya untuk ini tambahan sebagai wali, pelaksanaan sebagai pembina ekstrakurikuler, meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif, pengembangan prinsip, guru melakukan pengembangan berdasarkan indikator asesmen umpan balik dan pelaporan tersebut pada peserta didik. Oke, ini tadi yang perilaku kerja yang direncanakan tahun ini. Oke, kalau sudah oke, kita langsung lanjut ajukan. Kita klik di sini ya. Oke, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa mohon diskusi dengan atasan. Oke, kalau kita sudah oke, kita akan ajukan langsung di sini. Ajukan. Oke, sudah diajukan. Kita kembali ke beranda.